Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Tapi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan, yaitu bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk mendapatkan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang kelima, yaitu manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita awali dengan kesiapan belajar. Dalam kesiapan belajar murid, yang perlu dilakukan adalah pemetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kalau di modul, salah satu guru yaitu Bu Nur memetakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok kedua atau kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok yang ketiga atau kelompok C adalah kelompok murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan kosakata pun terbatas. Yang kedua yaitu minat murid. Dalam minat murid, pembelajaran memiliki tujuan yaitu 1. Membantu murid menyadarkan bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Sekian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.